Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Anak-anakku semua yang dimuliakan oleh Allah, mari kita melanjutkan pengajian kita, yaitu pengajian kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari. Mari kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah ila hadrati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wa ulama'i al-musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Badawi, Syekh Syarifai, wa jami'i masyayikhina wa asatidina wa asatidina ila makanu wa lahya minhum wa langwan wa nakhusu khususan ila hadratu Syekh Haji Muhammad Hashim Ash'ari wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa masyayikhihim wa masyayikhihim wa talamidihim wa talamid talamidihim nafa'anallahu bi'ulumihim fit daraini wa jami'i abaina wa ummahatina usulina wa furu'ina. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin kita sampai kepada apa yang dituliskan oleh Sayyidina Warrad, yang didikte oleh Sayyidina Al-Mughirah bin Syu'bah, yaitu permintaan dari Sayyidina Muawiyah untuk menuliskan kepadanya nasihat-nasihat dari Hadratul Rasul yang pernah ia dengar. Apa kemarin? Yang pertama, yanha an kathratis su'al. Yang kemarin adalah yang pertama yang diingat oleh Sayyidina Al-Mughirah bin Syu'bah sebagai nasihatnya kepada Sayyidina Muawiyah adalah an-nahyu an kathratis su'al, yaitu larangan untuk jangan sering-sering membebani orang lain, baik membebani dengan cara meminta hartanya maupun membebaninya dengan pertanyaan-pertanyaan yang memberatkan. Di antaranya contohnya kemarin menanyakan tentang hal ikhwal seseorang, jelimet ya, jelimet gitu. Kayak mau menikah gitu, nanya si fulan bagaimana akhlaknya, dhuwure piro, bobote piro, gantenge bijine piro, ya usah gitulah ya, yang umum-umum saja. Yang umum-umum saja. Kenapa? Karena kebiasaan orang itu kalau ditanya jelimet gitu kata orang Jawa ya, ditanya antafasi lihalihi, ditanya tentang hal ikhwal yang terperinci detail, maka biasanya itu apa? Yakrahuhu, orang itu tidak suka. Nah ini kita harus menghindarinya. Nah sampai jadi pemimpin, sampai jadi pejabat, tadi itu tafsir yang pertama harus dicekeli, ojo sampai gelek-gelek membebani bawahan. Jangan sampai sering-sering membebani rakyatmu dengan cara su'alun nas amwalahum, dididik bayar gitu ya. Tapi dengan catatan min ghairi hajatin, ketika tidak ada keperluan. Nah ini nasihat yang pertama. Dan kemudian kita ini dinasihati juga dalam syarahnya ini, kalau memang kita ini harus bertanya, harus meminta gitu ya. An Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah. Memang sampai butuh sesuatu, tentu yang pertama diminta adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaluk nang Gusti Allah. Kayak kita hari ini diuji oleh Allah Ta'ala adanya virus ini, ya kita minta ke Gusti Allah. Bagaimana cara mintanya? Macam-macam gitu ya, macam-macam. Ada yang mintanya dengan
melandungkan syair yang kita hafalkan itu, li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa benahuma wal Fatimah. Hari ini lagi ramai doa ini ya. Ada seseorang yang mengkafirkan, menganggap doa ini sebagai istighosah syirkiyah katanya. Syirik katanya istighosah ini. Kami mengatakan bahwasanya ya tentu siapapun yang berdoa dengan siroh doa ini lek mbok takoni gitu ya. Manil mas'ul, siapa yang kau minta? Jawabannya mesti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini walaupun dalam sifat doa menyebutkan kayak tadi ada tawassul gitu ya, tapi tetap al-mas'ul adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lek ngaji usul fikih itu ada bahasan al-majaz al-aqli, yaitu penisbatan sesuatu kepada yang sebenarnya tidak layak dinisbatkan kepadanya. Kayak kamu ini, kamu gampangan nih, kamu pusing ya, pusing terus ngombe paramek ya kan, ngombe paramek. Semaling ngono penak apa katamu? Alhamdulillah diparingi waras ya kan, cocok aku ngombe paramek gitu ya. Saya sembuh karena minum paramek. Lho iki lek dimaknai secara zahir gitu ya. Yo iki bisa-bisa dimaknai syirik kita ini karena meyakini bahwasanya sing menyembuhkan adalah paramek ngono ya. Tapi kan tidak begitu kita ini. Nisbatus syifa li paramek gitu ya. Menisbatkan sembuh kepada obat namanya paramek atau obat apapun itu bukanlah penisbatan yang hakiki, bukanlah penisbatan yang sebenarnya. Iku mung gaya bicara. Tetap kita ini meyakini bahwasanya asy-syafi, zat yang menyembuhkan adalah Allah gitu. Dan ketika ada kemungkinan seperti ini gitu ya, ketika ada kemungkinan seperti ini ya tidak usah lah kita ini terus ngecap orang lain musyrik gitu ya. Kita ini menganggap apa yang dilakukan orang lain adalah syirik gitu. Kita ini punya prinsip bahwasanya ketika ada kemungkinan orang itu masuk dalam keimanan, masih bisa disebut sebagai mukmin, maka kita tidak akan pernah berani menganggapnya sebagai musyrik. Ini berat ini. Jadi tolonglah menurut saya ini di saat-saat seperti ini konsentrasi kita ini adalah serius ndonga nang Gusti Allah dengan gaya masing-masing. Sing gak gelem tawasul ya sudah minta dengan gaya tanpa tawasul. Yang mau dengan tawasul ayo berdoa dengan tawasul, tapi semuanya itu satu. Semuanya itu adalah minta nang Gusti Allah gitu. Gitu aja kok disirik-sirikan ya. Waliyadzubillah. Jadi ada lagi wabah yang lebih bahaya, yaitu mudah mensyirikkan orang, mudah menganggap orang lain kafir, ya. Jadi teman-teman yang meyakini tawasul itu boleh, silakan bertawasul. Karena hakikat keimanan kita, siapa yang kita minta itu jelas, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Wong Qur'annya juga pakai majaz akli, ya kan? Ada majaz akli dalam Al-Qur'an. Ini hanyalah gaya bahasa, tapi al-mas'ul huwallah, asy-syafi huwallah, an-nafi' huwallah. Loleh ono kemungkinan seperti ini, maka jangan mensyirikkan orang lain. Saya ingat pernah baca buku Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Ahmad Thayyib, Syekh Ahmad Thayyib Al-Imam Al-Akbar ya. Syekhul Azhar hari ini mengatakan, dia menulis bahwasanya suatu saat menjelang kewafatan Al-Imam Al-Asy'ari ya, panutan kita dalam tauhid sebagai golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ini kan teologinya mengikuti siapa? Imam Asy'ari dan atau Imam Al-Maturidi. Beliau menyatakan pada muridnya, ishad katanya, persaksikan bahwasanya ana la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah katanya.
Saya ini persaksikan wahai muridku, selama hidupku aku tidak pernah mengkafirkan siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah, siapapun sing sembayangi madhep kiblat. Kenapa? Karena semuanya itu adalah bermuara satu, yaitu menyembah Gusti Allah. Wa inikhtalafu fil ibarat, mereka hanya berbeda dalam ungkapan. Jadi modelnya beda-beda, tapi Tuhannya masih satu, yaitu Gusti Allah. Lelek Tuhannya masih Gusti Allah, meyakini semua selain Allah itu adalah makhluk, maka tidak boleh dikafirkan. Maka kami sebagai santri kebireng, ya, ayo sing rukun menghadapi wabah ini, jangan malah membuat gaduh dengan mensyirikkan, mengkafirkan orang lain. Selama masih ada kemungkinan untuk iman, selama masih ada takwil untuk tidak keluar dari iman dan Islam, jangan mudah melegitimasi orang lain kafir ini, ya. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kemudian inda Abi Dawud, in kunta la budda sa'ilan fas'alis sholihin. Memang harus konsultasi kepada makhluk, dawuh Sayyidina Abu Dawud, Imam Abu Dawud, fas'alis sholihin, tanyalah orang-orang yang sholihun. Kau mau menikah, konsultasi, ya konsultasilah kepada orang yang sholih. Jadi istikharah, mari kok masih mama nggak yakin dengan apa yang diperlihatkan oleh Allah, untuk tafsirku salah, nah, konsultasi ke kiai. Kemudian sekali lagi konsultasi apa? Jangan detail memberatkan kepada Pak Yai ini. Cukup misalnya seperti apa Pak Yai, maknanya seperti apa, saya nikahnya dengan siapa yang baik. Takoni dengan ini, ya sudah, takon dia tingginya berapa, berat badannya berapa, warna kulitnya apa, kok anakku piro, aja ngono ae. Jangan memberatkan orang lain, baik dengan memberatkan minta hartanya maupun memberatkan dalam sisi kamu takon batasi. Wis. Yang kedua kemarin apa nasihatnya? Wa an idha'atil mali wa idha'atil mali, yaitu dilarang menyia-nyiakan harta. Apa makna yang kemarin yang kita sepakati? Wal aqwa anna kullama unfiqa fi ghairi wajhil ma'dud fihi syar'an, yaitu sing jenenge idha'atul mal, yaitu menyia-nyiakan harta adalah menggunakan apapun yang kita miliki di jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Duwe HP kemarin contohnya gawe maksiat, ini namanya idha'atul mal. Duwe kelambi digawe maksiat, ini juga idha'atul mal, dan seterusnya. Oleh karena itu ayo hati-hati, amanah Gusti Allah, amanah berupa kekayaan, amanah berupa harta benda, amanah berupa apapun yang diberikan Gusti Allah, ayo hati-hati, jangan sampai kita gunakan untuk melanggar aturan Gusti Allah. Wes, yang ketiga kita lanjutkan. Wa angkila wa qala. Yang ketiga, wahai Sayyidina Muawiyah, kutuliskan kepadamu, yaitu nasihat Hadratul Rasul yang ketiga, yaitu kila wa qala. Apa maknanya kila wa qala? Maknanya adalah ai hikayatu aqwalin nasi. Ai hikayati aqwalin nas, yaitu menceritakan omongan-omongan manusia. Min qaulihim kila kada wa qala kada fi ma la yahtaju ilaih ma'alan kana au halan, ngomong yang tidak ada gunanya. Jadi kamu menceritakan si fulan ngomong ini, si fulan ngomong ngono gitu, padahal isi omongannya tidak kita butuhkan. Awak dhewe gak butuh omongan itu. Ini maknanya apa? Ini maknanya kita ini disuruh ngomong seperlunya. Jadi kata Hadratul Rasul dalam hadis lain itu, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
falyakul khairan au liyasmut. Le encene ngomong sing apik sing ana gunane, kalau tidak ada gunanya diam gitu ya, diam. Maka jadi orang itu jangan banyak bicara kecuali ada gunanya. Dan di makna kila wa qala ini fafihin nahyu, yaitu ada larangan. Larangan apa? Anil qauli bima la yasih, yaitu mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Wala tu'lamu haqiqatuhu, dan sesuatu yang tidak diketahui kebenarannya. Ono kabar opo turun ruh iki bener tak wis di-share gitu ya. Ono kabar ini belum tahu ini bener tanda siapa yang ngomong gitu ya, di-share. Terutama nyuwun sewu, mohon maaf di hari-hari seperti ini, sebisa mungkin ayo kita jangan memperkeruh suasana. Jangan memperkeruh suasana. Kabar-kabar yang menakutkan ya tentang virus ini di sana di negara mana, memang kita belum tahu kevalitan beritanya, tolong jangan di-share. Begitu pula sebaliknya ya, menemukan obat ini belum tahu kebenarannya, tolong jangan di-share gitu. Nah ini angkila wa qala, menurut ini begini, menurut itu begitu, padahal kita tidak tahu apakah isi beritanya itu yasihu atau la yasihu, dan kita juga tidak tahu la tu'lamu haqiqatuhu, kita tidak tahu kebenarannya. Jangan. Supaya apa ya? Supaya setidaknya kita ini tidak bisa memberi solusi. Kalau kita memang tidak bisa memberi solusi, sebisa mungkin kita tidak menambah problematika baru. Iki lagi ndonga sing kono menuduh kita syirik, menuduh kita musyrik. Akhirnya rame. Konsentrasi kita yang harusnya adalah untuk taqarrub ilallah, ngunduh rahmati Gusti Allah, akhirnya tercampuri emosi untuk membela keyakinan yang kita anut kan gitu. Jadi menurut saya, ayolah angkila wa qala, larangan hadratul Rasul yang diingat oleh Sayyidina Al-Mughirah bin Syu'bah, yang dinasihatkan kepada Sayyidina Muawiyah, ayo dikondeli sing tenanan, jangan mudah nge-share, jangan mudah berbagi sebelum kita tahu kebenaran isi apa yang kita bagi gitulah. Makanya falyakul khairan au liyasmut. Tiga ini ayo dikondeli. Yang pertama, kita ini jangan memberatkan orang lain, baik dengan cara meminta-minta hartanya ataupun memberatkan kepadanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang dia sudah keberatan untuk menjawab. Yang kedua, punya harta, punya titipan Gusti Allah, ayo kita gunakan di jalan yang benar. Yang ketiga adalah kita ini harus ngaji dulu, harus dikoreksi dulu kevalitan apa yang kita dengar, baru dibagikan ke orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhtiar kita semua yang ahli kesehatan, ikhtiar dengan ilmu kesehatannya, yang punya kebijakan, pemerintah mengeluarkan kebijakan sesuai dengan hasil ijtihadnya, yang para alim, para ulama beristihad sesuai dengan kapabilitas ilmu agama yang dimiliki. Kita yang orang awam ini wis sami'na wa ata'na, ayo manut nang para ulama, manut nang para umara untuk kebaikan kita semua. Alhamdulillah 2 hari ini kita mengikuti ya istighosah yang dilakukan baik oleh Jawa Timur ya, yang tadi malam dilakukan oleh NU seluruh dunia. Ikhtiar bareng-bareng untuk kita ini supaya diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesabaran manakala kita ini diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan doa kita. Sekali lagi, walaupun kita membaca ini dan disyirik-syirikan orang lain, kita tetap yakin kita ini yang kita minta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun ragam doa yang kita baca
beda gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun udfi biha haddal waba'il halimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Li khamsatun udfi biha haddal waba'il halimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Bi khamsatun udfi biha harral waba'il halimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Bi khamsatun udfi biha harral waba'il halimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Bi khamsatun udfi biha harral waba'il halimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. La ilaha illallah amanun minat ta'un Muhammadur Rasulullah ta'un fit ta'un. Sayyidi Abdul Wahab Ash-Sharani, Sayyidi Syamsuddin Al-Hanafi, Sayyidi Sirajuddin Al-Bulqini, Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani. Hayyun samadun ba wa lahu kanafun wa subhanal malikil khallad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min ya muhaimin ya qarib ya aziz khallisna minal waba. Ya Allah la mana aman ya jabbar ya ghaffar ya sattar khallisna minal waba. Ya Allah la mana aman ya aziz la yudar ya qayyum la yanam khallisna minal waba. Ya Allah la mana aman ya dhal ni'mati sabighah wa ya dhal karamati dhahirah ya dhal hujjati al-baligha khallisna minal waba. Ya Allah la mana aman ya qaim la yazul wa ya alim la yansa ya baghi la yafna khallisna minal waba. Ya Allah la mana aman ya hayy la yamut ya samad la yad'am ya ghani la yaftakir khallisna minal waba. Ya Allah la mana aman ya arham min kulli rahim ya a'lam min kulli alim ya ahkam min kulli hakim ya aqrab min kulli karim ya a'dam min kulli alim ya aqdam min kulli qadir khallisna minal waba. Ya Allah la mana aman ya man huwa fi sultanin qawi ya man huwa fi dhatin qawi ya man huwa fi 'izzihi latif ya man huwa fi lutfi sharif ya man huwa fi mulki ghani khallisna minal waba. Ya Allah la mana aman ya man ilayhi yahrubul 'asun ya man 'alayhi yatawakkalul mutawakkilun ya man ilayhi yalja'ul laji'un ya man ilayhi yafza'ul mudribun khallisna minal waba. Ya Allah la mana aman ya Allah as'aluka bi asma'ik ya 'alim ya daim ya hakim ya sabur ya wadud ya 'afu ya ghafur ya syakur ya qudus ya wayyul ya qayyum khallisna minal waba. Ya Allah al-aman ya sami' ya bali' ya rafi' ya wasi' ya hafid ya muqit ya mujib khallisna minal waba. Ya Allah al-aman ya khaliqan nur ya nuran nuri qabla kulli nur ya nur ba'da kulli nur ya nur fawqa kulli nur ya nur kullu nur khallisna minal waba. Ya Allah al-aman bi rahmatika ya arhamar rahimin khallisna minal waba. Ya Allah al-aman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.